Jadi bagaimana Anda melihat bahwa PKB adalah instrumen penting untuk kebangkitan politik NU di masa depan? Jadi sebenarnya kalau mau fair, mau jujur, mau objektif, jadi begitu PKB itu the end of hitoh NU. Aslinya, begitu mendirikan partai berarti hitoh berakhir sebenarnya. Ini adalah kausal loop yang saling berinteraksi antara satu yang lain. Kita lihat ada politik kekuasaan. Ketika politik kekuasaan tinggi, maka modal sosial intelektual di NU tinggi. Ketika modal sosial politik NU tinggi, maka pluralisme atau toleransi tinggi. Kemudian selanjutnya pluralisme tinggi, toleransi tinggi, maka akan mempertinggi kerja-kerja politik kebangsaan. Ketika kerja-kerja politik kebangsaan tinggi, maka kepercayaan publik tinggi. Kemudian pengaruhnya terhadap politik juga tinggi dan pencapaian tujuan nasional juga tinggi. Nah, pertanyaannya buat Pak Dr. Hadib, apa yang bisa Anda potret tentang NU dan agenda perjuangan politik di abad kedua ini? Silakan. Pertama, saya ingin mengajak kita sama seperti tadi yang juga sempat disinggung oleh Mas Teguh, menyadari betul dan meyakini betul bahwa NU itu besar. Itu yang penting buat kita. Kita harus meyakini bahwa NU itu besar. Tadi udah disebutkan sama Mas Teguh, besar umatnya. Mas Teguh tadi bilang berapa? 95 juta mungkin, ya? Surveinya Burhanuddin Muhtadi, indikator politik 109.500.000. Jadi udah lebih banyak lagi. 135 malah. Nah, jadi artinya dari sisi umat ini besar. Yang kedua, dari sisi organisasinya. Jadi NU itu besar, umatnya besar, organisasinya besar, jaringannya juga besar. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peran kesejarahannya juga sangat besar. Indonesia nggak akan jadi Indonesia seperti sekarang ini kalau nggak ada NU. Indonesia nggak akan jadi Indonesia seperti sekarang ini kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada pesantren, kalau nggak ada santri. Itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan oleh sejarah. Tapi kalau kita dengar di sesi awal tadi dari Bang Fahri Ali, kita melihat bagaimana dialektika perdebatan kalangan nasionalis dengan Islam yang seolah klaim pembentukan negara bangsa Indonesia itu kan bermula dari kaum nasionalis. Tapi sungguhnya akar sejarahnya Islam jauh lebih dulu dan jauh lebih kuat. Sehingga kita sebagai NU tentu juga harus meyakini kebesaran NU itu. Saya sebenarnya ada presentasi, bisa ditayangin nggak? Ya, kopi boleh. Yang kedua, nanti sambil nunggu presentasinya. Namun demikian NU itu besar, saya melihat, mohon maaf nih Yai, saya melihat ada 3 kelemahan NU secara umum. Kelemahan yang pertama, tidak percaya diri. NU itu dalam banyak hal tidak percaya diri, terutama generasi yang pasca Orde Baru. Nah ini mungkin sejarahnya panjang, karena sejak zaman kolonial kita tuh digencet-gencet terus. Dulu misalnya zaman kolonial ada kebijakan namanya Vreemde Oosterlingen yang membagi masyarakat Indonesia menjadi 3 kelas. Ada kelas timur asing, ada kelas Eropa, ada timur asing, ada bumi putra. Nah, ternyata NU masuk di situ. Waktu Orde Baru awal misalnya kita tahu dulu misalnya kredit perbankan tuh 80% mohon maaf misalnya dikasih kalangan Tionghoa, ya kan, kaum pribumi hanya mendapatkan jatah 15%. Jadi banyak sekali sejarah. Pendidikan misalnya karena dulu ada ordonansi guru. Nah NU waktu itu karena pertimbangan fikih dan syariah menolak ordonansi guru dari Belanda sehingga digencet pendidikannya. Jadi mohon maaf saya Mas Arif Satria, kalau NU ketinggalan pendidikannya misalnya 20 tahun dari Muhammadiyah bukan karena NU nggak bisa, tapi karena NU digencet, yang lain tidak, kira-kira gitu. Jadi bedanya itu aja. Nah mungkin karena faktor-faktor inilah yang akhirnya kemudian membuat NU secara umum itu tingkat kepercayaan dirinya kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, NU itu suka menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang lain atau kepada pihak lain. Ini kelemahan yang kedua. Padahal kalau kita pahami hakikat masalah itu, masalah adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajat kita. Nah begitu kita dikasih masalah, diserahkan penyelesaiannya kepada orang lain,
maka orang lainlah yang naik derajatnya, bukan kita. Ketiga adalah NU itu suka menitipkan masa depan kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita ini pengen hidup lebih sejahtera, pendidikan lebih baik, kemiskinan bisa hilang segala macam. Nah, kita lebih suka menitipkan kepada orang lain daripada kemudian kita menghandle sendiri sebagai pemain. Nah, jadi ini 3 kecenderungan yang saya anggap sebagai kelemahan NU secara umum. Ini kutipan dari Kiai Wahab Hasbullah, saya bacakan aja. Banyak pemimpin NU di daerah-daerah dan juga di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU. Mereka lebih meyakini kekuatan golongan lain. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang menghembuskan propaganda agar tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias batang kelapa sebagai meriam tiruan. Pemimpin NU yang tolol itu tidak sadar siasat lawan dalam menjatuhkan NU melalui cara membuat pemimpin NU ragu-ragu akan kekuatannya sendiri. Ini dawuhnya Mbah Wahab tahun 52. Nah, tadi kelemahan tadi itu merujuk dari beberapa peristiwa sejarah yang ada di NU sehingga kita bisa belajar dari sana. Tantangan eksternal yang saya lihat di NU itu ada 2. Eksternal. Tantangan pertama adalah yang saya sebut sebagai fundamentalisme pasar. Ini kira-kira kalau disederhanakan ya bahasa ideologinya neoliberalisme, kapitalisme, orientasi yang serba materialistik, pragmatisme, kemudian individualisme, otonomi individu yang makin didorong. Nah, kenapa ini menjadi problem? Karena NU itu komunal. Solidaritas sosialnya kuat, kolektivismenya kuat, komunalitasnya kuat. Semakin masyarakat individualis, maka berarti akan berlawanan dengan NU. Itulah kenapa watak komunalnya NU itu dianggap mengganggu misalnya perkembangan kapitalisme, neoliberalisme dan seterusnya. Dari zaman kolonialisme Belanda dulu sampai hari ini pikirannya masih sama. Karena kolonialisme Belanda dulu juga merupakan ekspresi dari kapitalisme juga yang berbentuk kolonialisme. Nah, sekarang dengan wajah yang lain, dengan performa yang lain, tapi intinya sama, menganggap bahwa komunalisme yang ada di NU ini juga menjadi persoalan. Makanya warga NU didorong untuk makin otonom, makin individual. Jadi nyun sewu ya, misalnya kalau politik nih, ada warga NU kok mau milih caleg atau nyoblos partai, nanya ke kiai, itu oleh pengamat politik modern, maaf Mas Ed, itu dianggap nggak rasional. Menurut saya sangat amat rasional itu. Kenapa? Lahir bayi, ya kan, datang ke kiai minta doa, ya kan. Bahkan kalau Caimin cerita kan dari hamil 4 bulan, 7 bulan datang kiai, lahiran ini kiai, ketika mau sunatan, ngundang kiai, minta doa kiai, mau nikah, mau apa seterusnya, ya kan. Semuanya kiai itu, bahkan ngutang nggak ada duit, kiai, ribut sama suami atau istri kiai, giliran mau nyoblos, saya otonom. Saya independen, saya nggak ikut kiai, kok enak, ya kan? Kualat nggak kira-kira kalau gitu? Belum dari A sampai Z ini urusannya sama kiai semua. Giliran politik, nyun sewu yai, kalau politik saya independen, katanya. Ini bukan hanya sul adab, itu bisa kualat, ya kan? Nah, jadi ini kenapa fundamentalisme pasar menjadi tantangan. Makanya Bang Andin Sofihara itu pernah bercanda begini, bubarin NU itu gampang. Caranya bikin saja apartemen sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah ada apartemen, orang nggak ngumpul, nggak tahlilan, nggak bersama-sama, sehingga komunalitasnya akan jadi rendah. Gitu. Jadi secara lambat laun kira-kira NU akan bubar, kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah fundamentalisme agama, yang saya kira kita semua sudah paham dengan situasi ini. Bagaimana saya gerakan-gerakan transnasional yang terus berkembang termasuk di Indonesia ini, yang pada intinya bahwa dari kedua tantangan ini menciptakan pola-pola yang saya sebut sebagai semacam de-NU-isasi. Nah, jangan lupa de-NU-isasi itu bukan hanya dilakukan oleh lawan loh, mohon maaf, tapi ada juga yang saya istilahkan sebagai mitra ambigu. Mitra ambigu itu ngakunya temennya NU tapi paling seneng ngendon-ngendoni NU. Ya, temennya NU tetapi paling suka melemahkan NU. Masa NU mau punya capres, ya kan? Elektabilitasnya gimana? Ngendon-ngendoni terus. Jari ini konco tapi ngendon-ngendoni terus. Nah, itu sebenarnya bagian dari de-NU-isasi, kira-kira gitu. Next. Jangan dipotong dulu ya. Nah, tantangan yang
internalnya saya sebut 3 aja. Soal manajemen organisasi, ini intinya adalah mismanagement. Kalau misalnya badan kita gemuk, ya kan, kelebihan berat badan, itu tanda mismanagement. Kalau keluarganya kacau, itu tanda mismanagement. Ya, kalau misalnya kita sakit-sakitan, itu tanda mismanagement sebenarnya. Nah, ini problem generik yang juga dialami oleh NU, sehingga ke depan ini mau tidak mau, karena sekarang ini masyarakat juga semakin bekerja rasional, maka ini menjadi tantangan secara internal yang harus terus-menerus diperkuat, terutama dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang sudah mengandalkan big data. Nah, saya kira mau tidak mau NU harus masuk ke sana seperti tadi Prof. Arief sempat sampaikan. Kedua, pelayanan umat. Nah, ini intinya bagaimana munculnya kebutuhan-kebutuhan baru ini bisa menjadi sandaran, ya kan, dari pelayanan umat yang dilakukan NU. Bapak Ibu sekalian, generasi milenial sama Gen Z itu yang usia 40 tahun ke bawah itu ada yang bercerita ke saya. Mereka tuh bilang problem kami itu adalah mental health, kesehatan mental, suka galau, suka resah, masa depan gak jelas dan segala macam. Bahkan ada yang bilang ke saya, teman-teman saya itu Pak galau tentang mantan tapi gak pernah pacaran. Lo bayangkan, galau tentang mantan tapi nggak pernah pacaran, kan aneh. Berarti kan nggak pernah punya mantan tapi dia bisa galau. Kenapa? Saking banyaknya informasi yang masuk ke kepala kita. Misalnya ada anak teman saya umur 24 tahun perempuan, mendudukkan bapak dan ibunya, bilang, Bapak Ibu saya memutuskan tidak menikah. Dia bisa bercerita banyak mengenai pernikahan, padahal dia belum pernah menikah, pacaran aja belum pernah. Nah, jadi artinya ini ada kebutuhan-kebutuhan baru yang semacam ini yang tentunya harus dirumuskan, dan kelak pelayanan umat yang dilakukan oleh NU itu bersandar pada kebutuhan-kebutuhan baru seperti contohnya kalau di kalangan milenial. Yang ketiga, investasi SDM. Bapak Ibu sekalian, Indonesia 2045 akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya hanya satu, populasi. Artinya Indonesia punya kepedean yang luar biasa, misalnya Pak Jokowi presiden kita, para pemimpin kita punya kepedean yang luar biasa bahwa kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat kelima terbesar di dunia pada 2045 karena populasi, karena jumlah, karena kuantitas. Jadi artinya adalah NU itu andalannya juga kuantitas, bukan kualitas. Kalau buat saya pribadi misalnya nggak penting kampusnya ini jelas atau nggak jelas, yang penting mahasiswanya 20.000. Daripada kampusnya keren, dosanya keren, mahasiswanya 1.000. Nah, karena itu tahap keduanya. Jadi artinya kuantitas inilah yang sesungguhnya harus digeber terus, yang menjadi tolok ukur dari kerja-kerja NU dan seluruh jejaringnya. Nah, baru kemudian setelah itu penguatan kualitas, kemudian distribusi dan orkestrasinya. Next, biar lebih cepat. Kemudian konteks zaman, konteks untuk zamannya ada 3, ada 4 sebenarnya saya sebut, tapi tadi udah disinggung Mas Arief. Satu adalah revolusi teknologi informasi, yang kedua adalah green economy, di mana sekarang seluruh proses ekonomi, bisnis itu sudah berorientasi pada lingkungan yang berkesinambungan. Terus kemudian yang ketiga adalah pandemi COVID-19 yang menciptakan dunia baru, pendekatan baru, model hidup yang baru juga. Dan yang keempat, tapi saya agak beda, adalah soal bonus demografi, di mana angka usia produktif di Indonesia ini besar sekali. Nah, ini tentu juga menjadi hal-hal yang akan menjadi tantangan bagi NU ke depan sebagai sebuah konteks zaman. Nextnya, prototipe NU kalau kita lihat para pendahulu. Next. Nah, ini kalau kita lihat prototipe NU dari para pendahulu yang bisa saya ringkaskan kurang lebih begini. Satu, ideologinya kuat. Bapak Ibu sekalian, ideologi NU zaman dulu kuat, militansinya kuat. Kita tarung sama PKI, indeks ideologinya 1 sampai 10, NU 7,1, PKI 7,2. Jadi sama-sama militannya kalau antara NU sama PKI. Makanya NU zaman dulu top. Hari ini mau tahu indeks kita? 4. Indeks kita menurut survei hari ini hanya 4. Tapi itu lebih baik daripada Muhammadiyah, daripada Persis, daripada Perti, daripada seluruh organisasi Islam. Tapi mohon maaf, kalah sama HTI, karena gerakan kanan ini indeks ideologinya sekarang 7. Itulah kenapa ada orang HTI punya kekayaan 48 miliar, 48 miliarnya disumbangkan untuk organisasi, lalu dia tinggal di sebuah rumah ukuran 4 kali 5 meter. Kenapa?
militan, indeks ideologinya 7. Jadi kayak saya ini belum berani nyumbangin rumah saya karena indeks saya masih 4. Nah jadi itu prototipe NU dulu. Jadi kalau mau begitu ya kita harus balikin lagi nih proses ideologisasi, militansinya segala macam. Yang kedua, masanya menyatu karena solidaritas sosialnya kuat. Jadi ber-NO-nya itu menggunakan model rofa. Rofa itu alamatnya domah. Domah itu artinya ngumpul. Nah, jadi segala sesuatu pokoknya dilakukan secara bersama, kompak, gotong royong. Nah kalau udah gotong royong bareng-bareng itu ekonominya bisa rofa, politiknya bisa rofa, semuanya bisa rofa. Mau bikin bupati rofa, mau gubernur rofa, mau bikin presiden juga bisa rofa. Kira-kira itu. Kepemimpinan, kalau kita lihat prototipenya, kepemimpinannya sangat karismatik dan terpercaya. Kemudian organisasinya bergerak terus, nggak pernah mandek. Kiai dan pesantren sebagai sentrum, sosial ekonomi sebagai pondasi gerakan, dan politik sebagai bentengnya. Jadi artinya di sini politik itu, ya kan? Politik itu menjadi penting karena memang ini adalah bentengnya dari akidah. Saya secara sederhana mengatakan, kenapa nasibnya Ahmadiyah? Kenapa nasibnya Ahmadiyah itu ketulo-tulo ketali? Atau hidupnya kok susah kira-kira gitu? Ya jawaban paling sederhana, karena Ahmadiyah tidak punya 100 kursi di DPR RI. Nah jadi artinya hati-hati kalau misalnya NU tidak punya 100 kursi DPR RI. Ya. Karena misalnya kemarin HTI yang begitu besar tiba-tiba bisa menjadi organisasi terlarang. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mungkin itu kenapa kita membutuhkan politik sebagai benteng. Terakhir, operasionalisasinya untuk Islam wasatiyah karena NU itu sebagaimana doktrin yang sering disampaikan oleh Yai Said dan juga para pemikir NU soal Islam wasatiyah. Next, ini nggak usah. Terus, nah operasionalisasinya saja, bahwa pada intinya kalau ini kita operasionalkan paradigma atau metode berpikir dengan Islam wasatiyahnya NU ini, maka dari sisi perilaku keagamaan berarti agenda kedepannya adalah soal moderasi. Nah ini yang harus digenjot terus. Kemudian dari sisi perilaku sosial kita dorong toleransi, kohesi dan harmoni sosial yang ada di masyarakat. Dari sisi ekonominya berarti soal distribusi akses dan kue ekonomi. Kita tahu hari ini 4 orang kaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100 juta orang. Itu masalah. Sehingga ketimpangan kita jadi problem. Lalu secara politik, nah ini yang penting. Secara politik ya harus jadi fa'il, bukan jadi maf'ul bih. Jadi bukan yang menerima bagian tapi yang ikut membagi. Jadi kalau ibarat kedurenan itu kan NU sering dapat bagian kan, tapi bagiannya itu telur dibagi 8 gitu kan. Nasibnya NU kenapa ya? Karena tidak menjadi fa'il. Nah, kehadiran PKB ini sesungguhnya memainkan fa'ilnya NU di dalam politik. Itulah kenapa PBNU secara resmi mendirikan PKB. Ya kan ada SK-nya dan seterusnya mulai dari pusat sampai ke bawah. Nah, posisi sebagai fa'il ini menurut saya harus dijaga terus-menerus juga dengan seluruh dinamikanya. Karena kalau misalnya tidak, ruang ini akan hilang. Jadi kalau misalnya kita ini ber-NO-nya model istilahnya itu model fathah. Fathah itu kan artinya terbuka, ya kan? Itu ya ada karena terbuka ya, kuning diterima, hijau diterima, merah diterima, hitam diterima. Harapannya kan bisa menerima lebih banyak. Tapi judulnya yang begitu itu tetap asobah akhirnya. Ya betul, lurus ya ya. Jadi judulnya asobah, tidak yang bagi, makanya harus tetap menjadi fa'il, nggak boleh menjadi maf'ul. Nah dari sisi pergaulan internasional, keadilan dan perdamaian. Saya kira itu poin dari seluruh yang saya sampaikan tuh poinnya satu saja, bahwa kalau NU kuat, Indonesia hebat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Hanif. Boleh satu saja ya, satu pertanyaan padat. Jangan susah-susah. Jadi bagaimana Anda melihat bahwa PKB adalah instrumen penting untuk kebangkitan politik NU di masa depan? Jadi sebenarnya kalau mau fair, mau jujur, mau objektif, jadi begitu PKB itu the end of hitoh NU. Aslinya, begitu mendirikan partai berarti hitoh berakhir sebenarnya. Nah itu kan di dalam etape perjalanan politiknya NU kan macam-macam dari 1926 sampai seterusnya, lalu ada periode hitoh. Nah setelah itu kan kemudian ditutup dengan mendirikan partai politik yang namanya PKB.
Jadi sungguhnya kita nggak perlu berdebat lagi Ya, soal tepuk itu, tangan. karena ini real gitu. Untuk Bung Hanif.